Hai people of Northern, balik lagi bersama saya Christian, founder dari Nordic Coffee. Di depan kamu ini adalah Aeropress yang seri terbaru. Ini nggak baru-baru banget sih, karena dia baru ngeluarin lagi yang Aeropress XL. Nah, di depan kamu ini adalah Aeropress Clear. Jadi kalau kalian mungkin tahu, biasanya kalau Aeropress itu kan warnanya kehitaman. Tapi kalau kalian orang lawas yang mungkin penggemar Aeropress dari zaman dulu, sebenarnya tahun 2004, 2005, Aeropress ini udah ngeluarin pertama kali justru warnanya clear, tapi nggak se-clear ini ya, nggak sebening ini, warnanya tuh agak putih kebiru-biruan. Saya sendiri udah sempet hunting Aeropress ini tuh dari lama, tapi nggak dapet dan banyak request banget, Aeropress bikin yang clear dong, Aeropress bikin yang clear dong. Terus kalau nggak salah tahun 2018 ada Delter Coffee itu ngeluarin brewer dengan ya tingkat yang serupa, tapi warnanya bening gitu. Nah itu mungkin akhirnya memicu Aeropress juga kali, biar kalau saya harusnya warnanya clear kayak begini ya. Ternyata akhirnya tahun 2023 setelah di request banyak banget sama fans, Aeropress nge-launching ini. Dan nggak cuma itu aja, jadi kalau yang clear ini kan dia datangnya basic ini. Jadi cuma dapat Aeropress, terus plunger, dapat capnya juga, sama dapat spoonnya doang. Nah, dia di tahun 2023 ini dia juga ngeluarin flow control cap. Nah, flow control cap ini sendiri sebenarnya juga bukan hal yang baru. Jadi karena Velo yang juga udah ngeluarin juga, tapi tidak bisa dipakai di Aeropress Championship. Nah, untuk yang kali ini dia bisa ngeluarin Velo flow control, dan harapannya sih nanti ke depannya kompetisi Aeropress akan semakin keren lagi karena bisa istilah kata nggak bakal bikin warna kompetisi Aeropress makin kenceng lagi, karena setahu saya satu-satunya dripper yang punya komunitas gede banget dan dia bisa menghadirkan kompleksitas dan istilah kata ya resepnya macam-macam sih, karena ada yang tim inverted kayak gini juga oke, ada yang timnya standar juga. Nah, kalau yang flow control ini kita bisa ngebrew standar. Nah gini, kita bisa ngebrew standar tapi dia nggak bakal netes, karena kalau kita ngebrew standar, Aeropress bakal netes. Dan dia juga datang dengan paper filter, dan ini sedih sekali ya, paper filternya jadi kayak berkurang jauh banget dibandingkan sebelumnya gitu. Jangan kemana-mana, abis gini kita bakal coba ngebrew pakai Aeropress ini. Ya, kita pakai dosnya dikit aja dan kita ratain set. Nah, kerennya Aeropress Clear ini kita bisa melihat secara jelas visionnya. Tidak menetes saudara-saudara, jadi flow controlnya ini cakep juga. Kita tutup biar dia aromatiknya tidak hilang selama 1 menit. Oke, kita buka dan kita pouring lanjut sampai 100. Sampai 150, kemudian kita tunggu lagi, nanti 1 menit 30 kita akan pencet. Jadi cukup asik juga ya, karena kita bisa ngelihat istilah kata apa yang terjadi sih pada saat kita pouring ini, apa yang terjadi di sini. Ada 1 menit 30. Ini tim James Hoffmann, jadi kita tim swirling aja. Kemudian kita pencet. Nah, kalau perbedaannya sama Aeropress yang ini, kita bisa lihat sendiri ya. Oke, dia sudah selesai. Kemudian kita bypass lagi selama dengan
30 mili air. Atau 50 juga boleh. Set. Jadi kalau kita lihat, ini kan aromanya lebih ke trap dibandingkan Aeropress yang sebelumnya, dan kalian udah nggak perlu susah-susah inverted untuk balik lagi. Menurut saya flow control ini penemuan yang lumayan keren juga sih dari Aeropress, jadi bisa dipakai di kompetisi juga, walaupun sekarang masih di ban karena masih ada keterbatasan. Oke, jadi tadi kita udah nyobain, ini pakai Tulipa kita yang baru, jadi kita bisa lihat. Oke, ini kita pakai Tulipa yang baru. Kalau dari segi aroma dia manis, dan kalau dari segi body, dia tuh kayak bodinya lebih round, terus dia kayak lebih silky tekstur juga, rich. Kalau kita bilang Aeropress kan bodinya kan lebih rich, tapi dengan flow control ini dia lebih rich lagi. Dan katanya kalau pakai resep Aeropress yang flow control bahkan bisa mengeluarkan krema gitu. Saya sendiri belum nyoba kalau pakai espresso roast. Dan cara bersihnya Aeropress juga masih salah satu dripper yang paling gampang untuk dibersihin. Jadi kalian cuma tinggal buka ini aja. Oke, jadi ini perbedaannya ya. Kalau perbedaannya sama yang ini, biasanya kertasnya nempel ke sini. Cuman kalau di flow control, ada kertasnya masih nempel di situ. Ini yang agak PR juga. Dan cara bersihnya gampang banget. Jadi kita tinggal gini, terus kita dorong. Dah, dia tinggal ada sebagian kecil ini. Dan ini gampang banget. Jadi kenapa Aeropress bisa booming ya? Karena cara bersihnya gampang banget. Cuman di flow control ini ya lumayan. Gitu. Nah, ini sudah bersih dan bisa dipakai lagi. Jadi di chambernya ini udah kedorong, tidak ada bekas-bekas kopi lagi, tinggal cuci atasnya doang. Ya, sudah bersih dan kamu bisa coba lagi atau bisa pull lagi yang berikutnya. Terus ini kita bakal bahas kira-kira kejelekannya apa sih dari Aeropress ini. Oke, jadi kalau kebaikannya sih, kalau saya lihat ini tadi enak banget ya ngebrunya ya, clear gitu. Nah, kalau kalian bertanya apa sih bedanya Aeropress Flow Control sama yang udah ada Velo, di sini kalian punya fleksibelan. Jadi kalian Flow Control ini kalian bisa pakai, mau pakai paper filter aja atau pakai mesh filter yang diproduksi sama Aeropress sendiri. Sementara kalau di Velo kalian cuma bisa pakai mesh filter yang disediakan sama Velo. Dan kelihatannya kalau saya nggak salah ingat ini lebih pendek sedikit sih. Dan yang pasti kalau sama Aeropress-nya dia lebih matching gitu. Dan yang pasti ini juga karena warnanya bening, dan kebetulan juga saya udah ngincer lama Aeropress Clear ini. Jadi kita bisa asik aja ngeliatin gitu saat groundnya diseduh di sini. Dan kita bisa lihat sendiri secara clear dia pencet kayak gini. Nah, tapi Aeropress sendiri ini juga menurut saya dia materialnya kan titan. Jadi katanya sih tahan banting, jauh lebih tahan banting dibandingkan Aeropress yang lama. Nah, tapi kalau kalian lihat sendiri, tritannya ini tidak sebagus tritannya seperti Tricolet punya ya. Jadi ini masih ada nih, kalau bisa lihat sendiri ada part yang burem. Jadi banyak yang bilang ini defect atau cacat di kedua sisi. Ini, atau nggak tahu itu mungkin molding atau apa. Walaupun dia tahan pecah, menurut saya dengan harga yang 200.000 lebih mahal dibandingkan Aeropress biasanya, menurut saya ya ini nggak bisa ditoleransi, karena Aeropress yang sebelumnya aja tidak ada case seperti ini gitu. Dan kalau kalian nanya apakah bakal baret-baret, ini sementara sih memang tritannya ada baret-baret ya. Mulai ada baret-baret setelah kita pakai, mulai ada. Jadi tapi nggak separah yang bakal kalian kira juga. Terus apa lagi ya? Dan kejelekan lainnya, nah ini Aeropress nih cutting cost-nya banyak banget. Jadi walaupun harganya lebih mahal, tapi papernya kalau dulu dapat 360, ini mungkin cuma 100 kayaknya, atau cuma berapa? Saya nggak tahu. Nanti kalian update aja sendiri. Dan yang kehilangan Aeropress lagi adalah kalau biasanya Aeropress reguler dia akan dapat bag seperti ini. Ini bag Aeropress saya yang lama. Kayak udah paket komplit deh, jadi kalian bisa bawa buat travel. Tapi yang untuk Aeropress terbaru ini kalian nggak bakal dapat apa-apa. Yang pasti layak dikoleksi nggak sih Aeropress Clear ini? Yang pasti iya, karena kalau saya bilang dengan tambahan flow control, dan kayaknya kalau dengan cap yang biasa pun ada perbedaan.
hasil ekstraksinya kayak lebih bagus gitu. Nggak tahu kenapa, mungkin karena beda materialnya. Yang saya nemu sih lebih sweet sama less dryness atau less powdery kalau saya bilang. Kurang lebih gitu aja. Menurut kalian apakah Aeropress ini bakal laris atau enggak? Klik like, subscribe, dan komen di bawah. Kalian setuju dengan kita bisa like juga dan komen di bawah. Kalian nggak setuju juga bisa komen kenapa. Yang pasti sih kalau saya bilang ini pasti bakal jadi collectible item buat pencinta Aeropress. Ya, sampai jumpa di video berikutnya.